Oke. Jadi selalu dengan sendirinya merasakan seluruh tubuh, bumi dulu, lalu matras. Lalu kemudian bagaimana matras itu dengan seluruh tubuh kita yang menyentuh bumi. Yang pertama Anda rasakan tentunya dari kulit ya, karena kulit itu adalah sebagai proteksi kita yang pertama dari dunia luar istilahnya ya, kalau dari TCM. Jadi pastikan Anda bisa merasakan dari kulit Anda, lalu dari baju Anda sendiri pun juga sama. Lalu kemudian rasakan si balok, dan kemudian mulai merasakan sit bone. Lalu kemudian karena Anda sudah mengerti ya semua posisi atau prinsip tubuh kita, silakan sadari dari kedua kaki dengan kedua sit bone. Lalu dengan lembut side body-nya dipanjangkan, punggungnya dipanjangkan. Lalu kemudian prinsip tangannya Anda masukkan atau aplikasikan. Lalu kemudian sampai ke puncak kepala. Jadi silakan satu persatu Anda susun seluruh tubuh Anda dengan kesadaran Anda berdasarkan pengetahuan yang sudah Anda dapatkan. Dan kemudian silakan Anda rilekskanlah seluruh tubuh Anda itu dari puncak kepala Anda. Bila mata Anda ingin Anda pejamkan silakan, bila hanya ingin melihat satu titik pun juga silakan. Lalu dengan lembut dan perlahan rilekskanlah seluruh tubuh Anda itu satu persatu. Wajahnya rileks, bibirnya rileks, lalu kemudian rahangnya rileks, lehernya rileks, bahunya rileks. Kedua tangan di dalam kedua bahunya juga rileks. Lalu kedua kaki dengan kedua pinggul, di dalam pinggulnya pun juga rileks, sampai jari-jari kaki, di mana seluruh tubuh Anda rilekskan di tempat mereka masing-masing. Dan sekarang Anda sudah connected dengan seluruh tubuh Anda, dan tentunya Anda sudah siap untuk latihan yoga kita pada pagi hari ini. Temanya adalah, masih kita lanjutkan twisting kita ya. Jadi 1 bulan temanya adalah selalu dengan twisting, dengan tujuan agar Anda bisa mendapatkan manfaat dari twisting itu dengan mendalam. Lalu perlahan silakan masuk ke nafas netral. Silakan Anda bernafas. Koneksikanlah diri Anda dengan lebih dalam dengan nafas Anda sendiri. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal yang aku cerita ya, bahwa tubuh kita itu diciptakan dengan indahnya oleh Tuhan. Selain tulang, selain otot, ada organ-organ tubuh kita di dalam diri kita yang membuat tubuh kita bisa berjalan, bisa hidup. Dan nanti ke semua kondisi organ-organ kita akan tergantung juga dari sejauh mana Anda merawatnya. Di mana Anda memberikan makanan untuk mereka, memberikan latihan untuk mereka, dan memberikan istirahat untuk mereka. Dan kemudian Anda bersyukur bahwa dengan bernafas itu pun juga salah satu yang bisa membuat seluruh organ-organ tubuh Anda pun juga ikut bernafas. Jadi dengan hanya bernafas ini seluruh diri Anda bisa hidup, seluruh organ Anda bisa hidup. Lalu kemudian lanjutkanlah dengan nafas yang masih kita lanjutkan kemarin ya, bernafaslah di sisi kiri tubuh Anda. Jadi sekarang semuanya sudah paham bukan hanya bernafas di lubang hidung, tapi Anda bernafas di seluruh sisi kiri tubuh Anda. Dan dengan pengertian Anda, dengan visualisasi Anda, semoga sensasinya pun juga semakin bertambah dalam. Jadi setiap kali diulang, tujuannya adalah membuat Anda menjadi semakin dalam koneksi Anda. Semua rasa akan menjadi semakin jelas. Bukan untuk membuat Anda jadi bosan dan tidak membuat Anda jadi bosan, justru membuat Anda menjadi semakin mengerti. Karena itulah yang kita cari. Bukan mencari posenya kalau kita latihan yoga, tetapi kita mencari pengertian, pemahaman, sehingga hasilnya kita akan dapatkan menjadi lebih sempurna. Dan pada saat kita melakukan dengan lebih mengerti, dengan lebih paham, tentunya apa yang Anda lakukan akan menjadi lebih nyaman. Karena Anda tahu seperti untuk apa, dan Anda tahu bekerjanya di mana saja. Kemudian silakan lanjutkanlah ke sisi yang kedua, yaitu ke sisi kanan Anda. Silakan visualisasikan sekarang Anda bernafas di seluruh sisi kanan Anda. Dan semoga dengan semakin kita ulang, Anda pun jadi semakin bisa melihat dan merasakan mungkin ada perbedaan di sisi kiri atau kanan. Perbedaannya di sebelah mana atau di sisi mana.
silakan itu yang nanti Anda akan bisa explore dengan sendirinya. Dan kemudian dengan kesadaran bahwa nanti dengan yoga kita bisa menyeimbangkan semua ketidakseimbangan itu. Karena sebenarnya overall yoga itu adalah tentang keseimbangan sebenarnya. Keseimbangan atas dan bawah, depan dan belakang, lalu kemudian kiri dan kanan, keseimbangan seluruh diri kita seutuhnya. Keseimbangan semua organ-organ yang ada di dalam, keseimbangan semua tulang, belulang, dan otot-otot yang kita miliki. Bersama dengan keseimbangan nafas. Jadi komplit yang Anda dapatkan di dalam yoga, namun tentunya perlu pemahaman untuk mendapatkan itu semua. Jadi semoga persepsi tentang yoganya membuat Anda menjadi semakin dalam ya tentang diri Anda dari dalam. Bahwa yoga itu bukan hanya sekedar posenya saja atau keringatnya saja. Kemudian sekarang kita akan nafas dari kedua lubang hidung. Sekarang kesempatan Anda untuk menyeimbangkan sisi kiri dan kanan tubuh Anda. Kalaupun mungkin belum terasa, coba terus observasi. Karena dengan itulah makanya kenapa latihan itu kita ulang. Agar Anda menjadi semakin kenal. Pada saat semakin kenal, kita akan bisa semakin sadar. Pada saat semakin sadar, kita akan menjadi semakin paham. Jadi semuanya dari hasil observasi, bukan dari hanya hasil melakukan saja. Karena melakukan tanpa observasi, melakukan tanpa kesadaran, melakukan tanpa pengertian dan pengetahuan tentunya berbeda dengan melakukan dengan pengertian dan pengetahuan. Melakukan dengan observasi, melakukan dengan kesadaran, melakukan dengan perasaan semuanya berbeda. Semoga Anda sudah tahu bedanya ya, karena otomatis ya, karena gurunya pun juga cerewet ya, cerewet sekali untuk selalu men-sharingkan itu dengan tujuan agar murid-muridnya semuanya menjadi pintar. Silakan rasakanlah ya, seluruh tubuh Anda sekarang sudah menjadi lebih hidup dari nafas yang Anda berikan pada diri Anda dan nafas yang memberikan keseimbangan pada diri Anda, sisi kiri dan kanan tubuh Anda tersebut. Lalu secara perlahan silakan kembali membuka mata. Kita lepaskan kedua baloknya, lalu kemudian duduknya kita ganti dengan posisi Sukhasana. Oke, kita akan cepat mulai dari kepala sampai ke sisi kiri kanan tubuh kita seperti yang biasa kita lakukan ya. Inhale, tundukkan kepala. Regangkan leher belakang, upper back belakang, dan kepala bagian belakang. Lalu kemudian dekatkan dadanya dengan dagu. Lalu jejakkan jari-jari tangannya lebih menjejak sampai regangan di seluruh tubuh Anda terjadi dengan lebih maksimal. Semua dapat di situ ya, alirkanlah nafas di sekitaran kepala belakang, upper back belakang, lalu jari-jari tangan. Karena nanti begitu jari tangannya bekerja, aliran energi dari bahu Anda ke jari tangan pun juga ikut bekerja. Dan sadari dengan duduk yang benar. Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Dorong dagunya perlahan ke depan, inhale, dan exhale kepalanya dipanjangin ke atas. Ke atas, lalu sedikit ke belakang. Sampai terjadi tarikan dari dagu, tenggorokan, rahang, tenggorokan, sampai ke sternum. Lalu jari-jari tangannya pun juga tetap mencengkeram, sehingga nanti tarikan dari bahu ke arah tangan tetap terasa. Nah, bawalah seluruh nafas di area itu. Pastikan si nafas membuka semua area yang terjadi di sana. Areanya mungkin lembut, tetapi karena Anda tahu, Anda mengerti, lalu Anda merasakan dan Anda menyadari, dan kemudian Anda membawa nafas di sana, semua area ini tentunya sudah menjadi terbuka. Inhale berikutnya silakan kembalikan lagi ke tengah. Kita ganti lipatan kakinya biar tidak terlalu pegal. Lalu perlahan, panjangkan kepalanya ke atas dan pelan-pelan rebahkan telinga kiri pada bahu kiri. Jari-jari tangan kanannya jejakkan di lantai, sedikit berjalan ke samping untuk memberikan stretching tambahan di leher kanan, bahu kanan, sampai jari-jari tangan kanan. Dan di sini pun juga Anda semuanya sudah tahu ya, jari tangan itu akan connected semuanya sampai leher. Dari leher itu semua koneksinya akan terasa sampai ke jari-jari tangan. Nah, bawalah nafas dari telinga kanan, leher kanan, bahu kanan, lalu sampai seluruh tangan dan jari-jari tangan Anda. Gulirkan dagunya ke dada, kita memberikan twisting di leher belakang kita. Jadi dekatkan dagu kirinya dengan dada kiri, sambil Anda berikan stretching atau twisting di leher bagian belakang. Di mana bagian ini yang banyak menahan beban biasanya ya.
Lalu kemudian gulirkanlah dagunya, kembalikan lagi ke tengah, netral. Dan pelan-pelan kepalanya kembalikan lagi tegak ke posisi semula. Sekarang tangan kiri yang dijejakkan di lantai, kepala panjangkan ke atas, kepala panjangkan ke samping kanan. Dekatkan telinga kanan pada bahu kanan. Nah, stretching sisi kirinya terasa ya. Semakin jari-jari tangan kirinya menjejak dan berjalan ke samping, stretching sisi leher kirinya semakin terjadi. Jadi Anda menambahkan sensasinya karena Anda mengerti bagaimana menambahkannya. Seperti kalau kita menambahkan volume dari musik yang kita dengar, jadi kita tahu bagaimana menambahkannya sehingga kita bisa mendengarkannya lebih jelas. Nah, di sini pun juga sama. Lalu alirkan nafasnya di daerah itu ya, leher kiri, telinga kiri, lalu bahu kiri, lalu lengan atas kiri, seluruh lengan sampai jari-jari tangan Anda. Lalu sekarang kita twistingkan, gulirkan dagu kanan ke arah dada kanan. Pastikan ada stretching atau twisting di leher belakang Anda. Dan bergeraklah dari tulang kepala sehingga otot-ototnya benar-benar bergerak secara bersamaan. Jadi tipsnya adalah Anda ngerti tulangnya, bergerak dari tulangnya, semua otot-otot di segala sisinya akan ikut bekerja. Roll kembali lagi dagunya ke tengah, ke sternum, lalu perlahan kepalanya angkat kembali ke posisi tengah atau ke posisi netral. Kaki kirinya dibuka, kaki kanannya dilipat. Kita mulai men-stretchingkan kaki. Ya. Karena nanti kita akan banyak menggunakan kaki juga. Jadi pastikan di sini kakinya hidup, kita pointedkan and flat dulu. Good. Lalu perlahan cukup, kita akan men-stretchingkan side body. Tangan yang kanannya di atas lutut kanan, tangan kirinya panjangkan ke atas. Jadi side body long, lengthening the spine, lalu panjangkan ke sisi kiri. Ini pun juga semuanya Anda sudah tahu ya. Option 1 di dalam, option 2 di atas, option 3 di luar. Silakan sesuaikan dengan kemampuan Anda. Anda tahu sisi kiri Anda tidak memendek tetapi memanjang. Good. Tahan di sini ya, rasakan stretching sisi kanan Anda, rasakan stretching kakinya, itu target kita. Lalu side body-nya pun juga, kiri dan kanan semuanya sama stretchingnya. Sekarang kita tambahkan untuk membuka dada, dada kanannya terbuka. Lalu kemudian kita tambahkan untuk memanjangkan sepenuhnya side body kita. Rasakan sekali di situ ya. Jadi bagaimana kaki itu yang kanannya rooting, tangan itu menarik. Lalu kemudian tangan kiri menseimbangkan sisi kiri, sehingga stretching tubuh Anda memanjang ke samping kiri. Jadi bukan memendek ke samping kiri ya, rasakan kontraksi kaki itu. Dapat semuanya di situ ya? Inhale berikutnya silakan kembalikan lagi ke tengah, turunkan tangan kanannya di lantai. Tangan kiri di atas lutut kanan, tangan kanannya di belakang. Kita akan memberikan stretching pertama kita. Inhale perutnya digulung dulu ke atas. Lalu pelan-pelan dari heart center, silakan Anda putar ke kanan. Perutnya gulung lagi, lalu putar lagi dari heart center. Perutnya gulung lagi, lalu putar lagi dari heart center. Sampai Anda bisa merasakan dada dan punggung yang terasa, terutama sisi kanan ya. Lalu perlahan tolehkanlah kepalanya kembali ke depan, dan unroll tubuhnya kembali lagi ke tengah. Ganti kaki. Ya, selalu rasakan kedua sit bone. Sit bone yang ditekuk, lalu sit bone yang dipanjangkan, lalu kita pointed and flat dulu. Cukup, lalu tangan kiri mentraction paha kiri, tangan kanan panjangkan. Side body long, lengthening the spine, panjangkan ke sisi kanan. Silakan ya sesuai option Anda letakkan di mana. Jadi jangan sampai kalau Anda kaku, Anda melakukan option 3 ya. Option 3 itu untuk orang yang cukup lentur. Silakan panjangkan. Target kita adalah side body kiri panjang, side body kanan pun juga panjang, lalu ada stretching di paha bagian bawah. Itu target kita. Dapat semuanya di situ ya. Angkat tangan kiri untuk membuka dada. Lalu angkat tangan kiri untuk memanjangkan side body kita. Rasakan perpanjangannya di situ, lehernya tetap rileks. Inhale, bawalah nafasnya untuk membantu memanjangkan area yang memang ingin kita panjangkan. Good. Lalu perlahan inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Angkat tangan kanannya untuk menetralkan sisi kanannya dan buang nafas, turunkanlah. Kaki yang kirinya sekarang twisting. Tangan kanan lutut kiri hampir lupa. Tangan kirinya di belakang.
Inhale perutnya digulung, dan exhale putarlah dari dadanya. Inhale perutnya lagi digulung, exhale putar lagi dari heart center Anda. Inhale lagi digulung, exhale putar lagi dari heart center Anda, sampai dada dan punggungnya benar-benar terpijak, sampai perutnya rasanya benar-benar terputar. Good, tolehkanlah kepalanya kembali ke depan, dan unroll tubuhnya kembali lagi ke tengah. Kakinya dibuka, lalu kemudian silakan pointed and flat. Merasakan kedua kakinya yang seimbang sekarang setelah tadi dibuka kiri dan kanan. Cukup? Ya. Sekarang kita akan lakukan side body lagi satu kali lagi ya dengan kaki yang terbuka. Setelah itu baru kita melakukan pose berikutnya. Tangan kirinya di samping luar, tangan kanannya panjangkan ke atas. Oke, lalu panjangkan ke samping kanan. Lalu taruhlah di sisi mana yang Anda sesuaikan dengan kemampuan Anda. Lehernya lirikkan. Kaki kirinya harus rooting dan memanjang, sehingga selain stretching kaki yang di sini pun juga ada stretchingnya. Pastikan sisi kanannya tetap memanjang, tidak memendek. Lalu kemudian angkat tangan kirinya membuka dada, angkat tangan kirinya memanjangkan ke samping kiri, ke samping kanan. Yes. Nafas. Tidak menyender, tidak menyender ke belakang, tidak menyender ke samping, tetapi memanjang ke samping. Paham ya di situ ya? Sadari sekali kaki yang kiri kita sebagai rooting. Lalu kemudian sadari kedua bahunya tetap Anda rilekskan atau wrapping the shoulder-nya down. Dan kepalanya rileks. Cukup, inhale kembalikan lagi ke tengah. Angkat tangan yang kanannya untuk menetralkan, turunkan tangan kiri di lantai. Lalu pelan-pelan panjangkanlah tubuh Anda ke samping kiri. Yes, seperti tadi. Nah, silakan sadari sekarang sisi yang kanan ada stretching, sisi yang kiri ada kontraksi. Lalu side body-nya dua-duanya harus panjang dengan leher tetap rileks. Dan kedua bahunya tetap dalam posisi wrapping shoulder down. Cukup, kembalikan lagi ke tengah, angkat lagi kedua tangannya ke atas untuk menetralkan, dan pada saat buang nafas silakan turunkanlah. Kita putar dulu girdle-nya, ya. Lalu pelan-pelan kita akan maju ke depan, memanjang ya, memanjang. Finalize men-stretchingkan kaki kita depan dan belakang. Kenapa si matrasku rasanya balak sekali ya? Oke, lalu panjangkan. Yes, panjangkan lagi. Target kita adalah paha dalam, dan paha bagian bawah. Lalu target kita juga punggung, dan tentunya target kita juga perut. Jangan cepat-cepat ke bawah tapi punggungnya melengkung. Ya, yang dicari bukan itu. Jadi lakukan dengan kesadaran punggung yang memanjang. Gunakan nafas. Di sini aku berikan waktu ya. Setiap kali inhale coba maju lagi. Dan kalau di sana sudah cukup tersiksa, tahan dulu. Kalau nanti semua rasanya sudah bisa Anda terima, Anda bisa maju lagi. Jadi kalau seluruh rasa belum bisa diterima, jangan maju dulu. Nikmati dulu. Cek kakinya aktif, benar. Target kita paha bawah, paha dalam. Lalu target kita punggungnya memanjang. Dan sadari perut itu harus benar-benar digulung. Karena kalau tidak digulung, bagaimana kita mendorong bokong untuk memanjangkan punggung. Jadi lakukan dengan benar. Dapat ya? Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Kita tekuk lututnya. Kita rapatkan. Ya. Good. Angkat jari kakinya. Lalu perlahan dorong bokongnya ke belakang, dekatkan dadanya dengan paha. Kita lakukan Paschimottanasana. Lalu kalau sudah benar, tinggal mendorong tumitnya ke depan. Sama dengan down dog kan ya. Punggungnya sudah lurus, baru tinggal mendorong tumit ke depan. Punggungnya tidak berubah. Lihat ya, jadi tekuk dulu, tegak. Lalu tinggal ngegelosor tumitnya tanpa merubah posisi punggung. Kan ini sama dengan down dog, betul nggak? Jadi ini tekniknya sama dengan down dog. Jadi jangan sampai Anda meluruskan tumit, tapi punggungnya langsung begini. Itu namanya Anda tidak sadar dengan tubuh Anda sendiri. Satu persatu boleh, tapi kalau bagus dua-duanya. Dan tangan ini Anda tahu bukan hanya megang, tapi menarik kaki agar tumitnya bisa didorong. Prinsip mendorong tumit itu prinsipnya kemanapun sama. Dadanya dorong lagi ke depan, karena punggung kamu masih melengkung. Tegak.
Good. Harus terasa dada, harus terasa punggung. Jadi kalau punggung tidak terasa, kaki tidak terasa, itu namanya posisinya belum betul. Biasanya orang cheating, pengen melipat dengan cukup jauh, kakinya pengen lurus, tapi punggungnya melengkung. Bukan itu yang kita cari ya. Tahan sejenak di sini, rasakan stretching kaki bagian bawah, rasakan tangan itu membantu stretching punggung, dan sadari sekali perut yang harus ditarik agar Anda bisa memanjang dengan lebih baik. Good, inhale berikutnya angkat kedua tangannya ke atas. Dan pada saat buang nafas, silakan turunkanlah perlahan ke bawah. Kita akan berbaring di posisi bridge. Silakan semuanya berbaring, bukan posisi bridge deh, Deng ya. Semuanya sudah ingat nggak? Lihat dulu ya di sini ya, masih ingat kan gerakan kita ya? Jadi inhale to the side rib, pinggangnya akan arching. Exhale, press lower back down. Inhale, angkat pinggulnya ke atas. Dan exhale, upper back, middle back, and then lower back. Inhale, kita biarkan arching. Exhale, kita tekan ke bawah, lower backnya. Ini yang namanya lower belly in, lower back down. Lalu pertahankan dengan posisi seperti ini, angkat pinggul. Exhale-nya dari upper back, middle back, and then lower back. Lihat lagi satu kali lagi ya. Inhale, akan arching. Exhale, press lower back down. Inhale, hip up. Exhale-nya upper back, middle back, and then lower back. Oke? Latihan perutnya di situ saja. Ini sudah sering kita lakukan kok. Seharusnya Anda sudah tahu. Apalagi kalau sering menonton videonya. Kakinya dibuka selebar pinggul, kakinya di posisi bridge. Jadi kakinya perlu lebih dekat batunya. Seperti bridge. Eno juga sama kakinya perlu lebih dekat. Lutut dengan tumit satu garis. Dekatin lagi tumitnya dengan bokong, no. Kurang dekat, basonya juga sama. Oke, cukup. Nah, silakan di situ. Inhale, rasakan pinggangnya arching. Exhale, tekan pinggangnya ke bawah. Inhale, angkat pinggulnya ke atas. Dan exhale-nya dari upper back, middle back, and then lower back. Harus satu persatu, Mbak. Upper back, middle back, and then lower back. Eno sudah tahu kan, Eno lakukan sendiri. Jadi inhale-nya arching, exhale-nya lower back-nya press down. Inhale, angkat pinggul, turunnya dari upper back, middle back, and then lower back. Silakan lakukan sendiri. Sadari sekali ya pada saat arching dan pada saat menekan lower back-nya di lantai. Pada saat pinggangnya benar-benar nggak boleh arching. Dan kemudian dengan pinggang yang nggak boleh arching, Anda mengangkat pinggul. Angkat pinggulnya benar-benar cukup tinggi agar nanti kakinya bekerja karena kita butuh kekuatan kaki yang mendorong Anda ke atas. Lalu kemudian pada saat turun dari upper back, middle back, and then lower back, agar Anda jadi tahu tulang punggung Anda dari upper back, middle back, and then lower back. Seperti Anda melihat tulang punggung Anda sendiri itu. Ya, jadi pastikan ketahui, sadari upper back, sadari middle back, sadari lower back. Dan di sini semoga Anda bisa merasa ya, bagaimana kaki itu yang mendorong pinggul Anda ke atas. Kekuatan kaki yang mendorong pinggul Anda ke atas. Jadi kalau nanti yang aku bilang, pada saat Anda lunges, kaki itu harus memberikan energi mendorong, energi inilah yang harus Anda bisa ciptakan, yang harus Anda pertahankan rasanya. Ya. Terus ya, jadi di sini tidak ada lagi yang tidak paham ya, bagaimana roll lower belly, lalu press lower back down. Karena masih terlihat ada yang kurang paham kemarin. Aku tanya tidak menjawab, tidak ada pertanyaan untuk itu, tetapi kadang-kadang dari gerakannya aku bisa melihat apakah orang itu paham atau tidaknya ya. Karena dari Anda mengerti dari gerakan Anda itu akan kelihatan sekali. Ya, jadi pastikan bagaimana lower belly-nya in, lower back-nya press down. Semua prinsip lower back press down itu dibawa dalam gerakan kita. Banyak dibawa dalam gerakan-gerakan. Jadi kalau sampai tidak paham prinsip ini, Anda akan, bukan keteteran sih. Apa yang Anda lakukan ya tidak tepat lah, itu seperti itu.
Oke. Sadari semakin Anda melakukan kekuatannya dengan kaki, pada saat mengangkat pinggul, Anda tidak memakai leher ya. Jadi jangan sampai Anda mengangkat pinggulnya dari pakai leher. Kalau sampai lehernya tegang, berarti aktivasi Anda tidak tepat. Ya, jadi gunanya ini sambil latihan perut, lalu sambil latihan kaki yang koneksi dengan perut, sambil Anda mengerti bagaimana prinsip lower belly dengan lower back, sambil Anda mendapatkan pelajaran bagaimana kaki yang mendorong. Karena biasanya Anda hanya menekan. Nah, kaki yang mendorong Anda naik. Oke, terakhir, silakan tahanlah di posisi bridge. Ya, angkat dengan pinggulnya di atas. Dan coba observasi bahwa Anda tidak terdorong ke kepala. Bahwa kaki Anda tidak mendorong kepala Anda ke arah depan. Kaki Anda itu mendorong pinggul Anda ke arah atas. Lalu posisi dada dan bahunya dalam posisi wrapping shoulder down, itu membuka dadanya ke arah atas juga. Jadi dada dan pinggul terbukanya ke arah atas itu, atasnya ke langit-langit. Bukan ke atas kepala ya. Kalau ke atas kepala artinya Anda terdorong. Dan kalau terdorong, itu nanti Anda sakit leher, sakit bahu. Jadi pastikan Anda mengerti sekali ya yang aku maksud ya. Kaki Anda mendorong pinggul ke arah langit-langit. Prinsip wrapping shoulder Anda membuka dada Anda ke arah langit-langit. Jadi tidak ada pressure di kepala Anda, tidak ada pressure di bahu Anda. Dan bagaimana Anda mengerti prinsip mendorong energinya ke atas. Anda itu terdorong oleh energi yang ke atas dari Anda menjejak di bumi. Jadi Anda bukan menekan. Oke, cukup. Lalu turunkanlah dari upper back, middle back, and then lower back. Semoga Anda paham ya dengan tadi yang aku berikan itu. Lalu kemudian silakan tekuk lututnya, berguling ke satu sisi dan kembalilah ke posisi table Anda. Salah satu gerakan wajib di yoga selain down dog adalah cat and cow. Silakan setelah berbaring cukup lama, sekarang kita fokus ke tulang punggungnya. Dan bagaimana spiral yang kita lakukan pada saat kita melakukan tadi spinal roll di posisi bridge, sekarang Anda lakukan spinal roll di posisi cat and cow. Nah, tadi kan menghadap ke atas tubuhnya, sekarang tubuhnya menghadap ke bawah, dan sekarang Anda fokus di seluruh tulang belakang. Tailbone, lower back, middle back, upper back, puncak kepala, ya, and the top of the head. Jangan cepat-cepat karena yang dicari bukan cepat-cepatnya. Sadari lagi gerakan Anda dari tailbone, lower back, middle back, upper back, the back of the neck, dan puncak kepala. Begitu balik lagi pun juga sama. Tailbone-nya digeser, lower back, middle back, upper back. Jadi di kepala Anda, di pikiran Anda, di kepala Anda berpikir tulang punggungnya, lalu mata hati Anda membayangkan tulang punggungnya. Jadi pada saat Anda bergerak, semua visualisasi itu ada. Sehingga Anda mengerti Anda bergerak di sepanjang ruas-ruas tulang punggung itu. Tailbone, sacrum, lower back, middle back, upper back, the back of the neck, sampai puncak kepala. Semuanya semoga semakin terbayang ya, agar Anda bisa semakin jelas. Cukup? Lalu sekarang pertahankan dengan posisi seimbang, kaki kirinya panjangin ke belakang. Kaki kiri yang dipanjangin ke belakang. Lutut kanan ditekuk. Nah, bagaimana tangan mendorong Anda? Bagaimana kaki Anda mendorong Anda? Jadi kaki yang kiri dipanjangin ke belakang, kaki kanannya ditekuk. Pinggulnya square. Kaki yang ditekuk menjaga pinggul yang kanan, kaki yang memanjang menjaga pinggul yang kiri. Oke. Lalu kedua tangan jangan sampai berat ke bawah. Kalau berat ke bawah berarti kan Anda energinya menekan lantai ya. Gunakan energi mendorong lantai, jadi wrapping shoulder-nya pun juga sudah Anda praktekkan. Oke. Lalu perlahan, pelan-pelan dengan kekuatan kaki Anda yang active leg, active feet, angkatlah kakinya sejajar dengan pinggul. Kaki kirinya diangkat. Kaki kirinya diangkat. Nah, ya. Tidak memberatkan kaki yang kanan basuhnya. Hati-hati sikunya tidak di-lock dan tidak berat sebelah. Dan hati-hati pinggulnya jangan sampai tinggi sebelah. Bagus Eno. Pandangannya ke bawah. Lalu nafaslah di kaki yang di bawah. Nafaslah dengan kaki yang di atas.
Mereka harus Anda jaga seimbang, satu ditekuk dan di bawah, dan satu di atas dan memanjang. Lalu tetap dengan menjaga kesadaran tangan Anda, wrapping shoulder, agar tidak berat ke kanan. Lalu pelan-pelan silakan turunkan lagi kaki kirinya di belakang, dan tekuk lututnya, kembalikan kakinya di samping kaki kanan. Oke, penahi dulu posisi tangan ya. Aktif tangan, wrapping shoulder, ingat kepitan dompetnya. Lalu kemudian inhale, panjangkan kaki kanan ke belakang. Inhale, kaki kanan memanjang. Dengan kesadaran begitu memanjang di dalam pinggulnya. Jadi Anda nggak harus ngatur-ngatur pinggul lagi. Oke, pertahankan lagi di situ ya. Dengan kesadaran kaki yang di bawah dan di atas, inhale. Angkat kaki kanannya di dalam pinggulnya. Jadi Anda tidak harus memutar-mutar. Anda sudah tahu dia diangkat di dalam pinggul. Dan Anda tidak berat ke kiri. Berusaha untuk meringankan tubuh Anda ke atas. Dan berusaha untuk memanjangkan tubuh Anda ke depan dan ke belakang. Sadari kekuatan kaki Anda di situ. Good, cukup. Inhale, turunkan kaki kanan. Ya, dan pada saat exhale, tekuk lagi lututnya. Oke, kita rilekskan sejenak di posisi duduk virasana seperti ini ya. Tangannya kita rilekskan dulu. Seperti ini. Jadi pergelangan tangannya begini. Anda sudah tahu ya latihan pergelangan ya. Ya, jangan takut membuka pergelangannya seperti ini ya. Akan sakit, tapi kan akan membantu meregangkan. Ya, jadi kalau Anda menekan pergelangan tangannya tanpa pengertian, itu sensasinya akan beda ya. Sikunya tidak ditekuk. Jangan takut menghadapi sakit regangan. Good, cukup, lalu pelan-pelan rilekskanlah. Nanti di sini pergelangan tangan Anda akan menjadi lebih kuat. Oke, lagi ya, table. Table lagi. Ya. Aktifkan lagi tangannya, kepit dompetnya, wrapping shoulder-nya, kepalanya lihat ke bawah. Jejakkan jari kakinya, aktifkan kakinya. Good. Inhale, kaki kiri lagi yang dipanjangkan ke belakang. Good. Di dalam pinggul. Yes. Inhale berikutnya, angkat kaki kirinya lagi ke atas. Good. Tumitnya didorong ke belakang. Jadi di posisi flat, no. Posisinya flat. Flat. Dorong tumit. Good. Nah, pertahankan posisi kakinya tetap panjang seperti itu. Anda tekuk lutut kirinya di atas. Tekuk lutut kirinya. Stop. Tumitnya jangan dekat dengan bokong, tapi tumitnya mengarah ke atas 90 degree. Bagus sekali, no. Nah, bayangkan si kaki itu, telapak kaki itu seperti menekan langit-langit ke atas. Good. Rasakan sekali di situ ya, menjaga lututnya 90 degree dan menjaga pinggulnya tetap square, menjaga kekuatan kakinya jangan sampai berat ke bawah. Bagus. Inhale, tendang lagi tumitnya ke belakang. Tendang tumitnya lagi ke belakang, memanjang. Pakai tumit, no? Yes. Kemudian inhale berikutnya, turunkan kaki kirinya di belakang. Dan exhale, tekuk lututnya, kembalikan lagi di samping kaki yang kanan. Bagus. Atur posisi tangannya lagi. Aktifkan lagi dengan benar, inhale. Sudah siap ya? Lalu kemudian inhale berikutnya, silakan aktifkan kaki yang kanan. Dan panjangkan kaki kanan ke belakang. Inhale, kaki kanan, step back. Sudah di dalam pinggul ya. Kedua tangan tidak miring kiri kanan. Good. Inhale berikutnya, angkat kaki kanan. Di dalam pinggul sejajar, flatkan. Bagus. Inhale berikutnya, tekuk lutut yang kanan, 90 degree. Yes. Bayangkan, bagus sekali basonya. Tahan di situ. Rasakan sekali stretching paha dan kontraksi bokong. Nafas, jangan sampai tegang ke leher. Pastikan jangan kompensasi ke tangan, karena tangan Anda sudah Anda posisikan dengan benar seperti tadi. Cukup, inhale, tendang lagi kakinya ke belakang, pakai tumit, no? Yes. Good. Exhale, turunkan kakinya di bawah. Yes. Dan inhale, tekuk lututnya. Good. Dan exhale, kembali lagi ke posisi duduk tadi. Kita regangkan lagi pergelangan tangannya. Ya. Oke, terasa ya kakinya di situ ya? Bagaimana kekuatan kaki sebelum Anda menjejak. Jadi Anda mengerti bagaimana kaki itu energinya draw in. Semua yang tadi Anda dapatkan di belakang, nanti kita akan praktekkan dengan menjejak di lantai. Cukup angkat dulu kedua tangan ke atas. Lalu buang nafas, panjangkan ke samping kiri kanan.
Inhale, tarik tangannya sedikit ke belakang untuk membuka dada. Exhale, tarik tangannya ke depan untuk membuka punggung. Inhale, tarik lagi ke atas untuk menetralkan. Dan pada saat buang nafas, silakan turunkan perlahan. Oke, sekarang kaki kiri yang di depan. Ambil baloknya bila diperlukan. Kaki kiri di depan. Kaki kanannya di belakang, low lunge. Set kakinya selalu 90 derajat ya. Kita tahan dulu sejenak di sini. Anda memberikan kesempatan kakinya untuk masuk ke dalam pose ini. Kaki kanan yang di belakang tidak menekan lutut. Lalu sudah ada stretching paha kanannya. Lalu kemudian kaki yang di depan yang kiri 90 derajat. Lalu punggungnya lurus memanjang ke depan. Jauhkan perut kiri dari paha kiri. Soalnya kaki belakangnya kurang belakang. Ya, dan tangan ini mendorong. Jadi tidak ada yang menekan balok tetapi mendorong balok. Oke, cukup. Kaki kiri ke belakang, kaki kanan ke depan. Set lagi, kaki depannya 90 derajat. Kaki belakangnya tidak 90 derajat tetapi lebih jauh. Nah, masuk dulu ke posisi ini ya. Biarkan tubuh kita masuk ke dalam posisinya. Punggung kaki tidak menekan lutut, ada paha kiri yang stretching. Lalu pantat kanan sejajar dengan pantat kiri. Lalu lutut yang kanan 90 derajat. Lalu perut kanan tidak menempel ke paha kanan. Karena tangan kita membantu memanjangkan tubuh kita ke depan. Pastikan tangan dengan prinsip wrapping shoulder. Tangan aktif wrapping shoulder. Jadi Anda tidak melok sikunya. Dapat begitu ya? Kembalikan lagi ke belakang kaki kanan. Good. Kaki kiri lagi kembali ke depan. Ya, kita ulangi lagi dengan kaki yang sama, dengan pose yang sama. Dengan kesadaran yang lebih bertambah. Lutut depan 90 derajat. Oke. Kaki belakang aktif, kaki depan aktif. Lalu rasakan bagaimana kaki depan itu mendorong Anda, bukan menekan Anda. Anda tidak membeban ke kaki, tapi kaki itu mendorong Anda. Lalu sadari tangan memanjangkan tubuh Anda ke depan. Dan perut yang kiri, jauhkan dari paha kiri. Dapat ya? Sekarang tangan kirinya di lantai, tangan kanannya taruh di pinggang, lalu pelan-pelan putarlah tubuh Anda ke kiri. Ke kanan. Tangan kiri di lantai, tangan kanan di pinggang, pelan-pelan tubuhnya dibuka ke kanan. Yes. Ingat prinsip siku sama lutut saling menekan ya, itu yang sudah kita pelajari di kelas Sabtu kemarin. Oke, seperti ini. Dapat ya? Good. Lalu turunkan tangan kanan, kembalikan lagi ke posisi netral. Tangan kanan, kaki kanan yang sekarang maju ke depan. Pastikan si tangan dengan lutut itu satu garis, no. Lihat ke sini ya, tangan dengan lutut satu garis. Lalu Mbak Sonya kan udah ikut kelas yang satu itu ya, kalau nggak salah. Bagaimana siku dengan lutut saling menekan, itu sudah kita pelajari ya. Jadi kalau di situ belum mengerti, silakan bertanya. Ditunggu pertanyaan-pertanyaan yang tidak paham. Oke. Lalu pelan-pelan dari situ, tangan kanannya di lantai, tangan kirinya taruh di pinggang. Pelan-pelan bukalah tubuh Anda ke kiri. Dengan tailbone panjangin ke bawah, dengan punggung panjangin ke samping. Nggak usah lihat ke atas. Bagaimana side body-nya memanjang, seperti tadi waktu kita panjangkan ke samping waktu kita duduk. Prinsip atau semua action yang tadi kita lakukan, Anda praktekkan di sini. Good, cukup. Kembalikan lagi ke posisi awal. Ya, singkirkan dulu baloknya. Kita masuk ke posisi utkasan untuk meregangkan dulu punggungnya. Lalu kemudian kita masuk ke posisi down dog untuk meregangkan seluruh tubuh Anda. Nah, cari jaraknya dulu ya. Utkasan, regangkan punggung. Pastikan punggungnya sudah lurus. Kakinya sudah siap, tinggal tekan tumit, dorong bokong. Masuklah ke posisi down dog. Ya, bagus, no. Setiap kali bernafas, dadanya dorong lagi ke arah kaki, agar stretching seluruh tubuh Anda bisa-bisa benar-benar Anda rasakan. Setiap kali bernafas, dorong lagi. Bagus sekali Mbak Sonya. Biar punggungnya terpijat, biar dadanya terpijat. Lalu tangan kiri memanjangkan side body kiri,
Tangan kanan memanjangkan side body kanan. Pastikan rasa ini Anda rasakan agar Anda tahu rasanya memanjangkan side body itu seperti apa. Dapat ya? Luncurkan ke depan plank. Dan turunkanlah lututnya lagi seperti tadi. Yes, ambil lagi baloknya, kaki kiri lagi yang di lantai. Yang di depan maksudnya, kaki kanan di belakang. Kali ini kaki kanannya dijejakkan. Kalau tadi kan punggung kaki, sekarang pakai jari kaki. Siku dengan lutut saling menekan juga sama. Oke. Lalu buka lagi tubuhnya juga ke kanan. Lehernya rileks. Rasakan side body yang panjang seperti tadi. Lalu kalau dadanya sudah terbuka, angkat tangan kanan panjangkan ke samping telinga. Dan di sini bila nyaman, kaki yang di belakangnya tinggal angkat, lalu kemudian tumitnya tekan ke lantai. Jadi side angle pose. Angkat lututnya dengan menjejakkan tumitnya ke belakang. Tubuh depannya tidak berubah, hanya kakinya yang berubah kan ya, betul nggak? Tubuh atasnya tidak berubah, hanya kaki yang berubah. Good. Turunkan lagi tangannya di pinggang. Putar tubuhnya ke posisi lunges, lalu turunkan lagi lutut yang kanannya tadi seperti tadi. Oke. Sekarang tangan kanan di atas balok yang kanan, tubuhnya buka ke samping kiri. Lihat ya, punggungnya panjangin. Lalu dari heart center Anda buka dadanya ke kiri. Ya, lihat lututnya. Lututnya tetap 90 derajat. Lututnya tetap mengarah ke depan. Pandangannya nggak perlu ke atas. Intip lutut Anda sendiri. Benar nggak sudah sekolah dia ke depan? Lalu kemudian dia tidak keluar, tidak ke dalam, tapi lurus. Bokong kirimu arahkan ke tumit yang belakang. Oke. Nah, kalau Anda sudah nyaman di sini dan dadanya sudah benar-benar terbuka, lalu pelan-pelan angkat tangan kiri. Tangan kirinya panjangkan ke samping telinga. Yes, nafas, leher rileks. Good. Posisi tubuh atas tidak berubah. Jejakkan jari kakinya di belakang, inhale. Begitu exhale, angkat lutut dari mendorong tumitnya ke belakang. Ya, lutut depan nggak boleh berubah, no. Lutut depannya tidak boleh berubah. Yes. Dan tubuhnya silakan Anda putar lagi ke kiri. Anda putar lagi ke kiri. Tubuhnya diputar lagi ke kiri sambil lihat itu lutut Anda. Tidak boleh ikutan. Good. Lalu perlahan turunkan tangan. Inhale. Turunkan lagi tubuh Anda kembali lagi ke posisi lunges. Jadi turunkan dulu tangannya dan putar kembali tubuhnya ke posisi lunges. Lalu singkirkan si baloknya. Masuklah ke posisi plank. Langkahkan kaki ke belakang masuk ke posisi plank. Bagus Mbak Sonya. Tekuk lututnya, utkasan. Dan silakan masuk ke posisi down dog dengan menekan tumit. Yes, selalu pakai. Jadi sadari menekan tumit, mendorong tumit itu di semua pose itu bekerja sekali. Dapat ya? Luncurkan ke depan plank. Sekarang kaki kanan yang di depan. Ingat ya, siku sama lutut saling menekan ya. Good, jejakkan jari kakinya. Cek lutut depannya 90 derajat, siku dan lututnya sudah saling menekan. Pelan-pelan tangan kiri taruh di pinggang dan buka tubuhnya ke kiri. Nah, terus sisi lutut tekan siku agar pinggul yang kananmu tidak keluar, pinggul kananmu ke belakang. Jadi itulah gunanya siku sama lutut itu saling menekan. Good. Lalu pelan-pelan dari sini, angkat tangan kirinya ke atas bila Anda sudah cukup terbuka, panjangkan ke samping telinga. Yang tadi kita stretching di bawah ya, bagaimana rasanya stretching di situ. Good. Dan di sini bila Anda sudah cukup posisinya sudah cukup enak, sudah cukup nyaman, jejakkan kaki belakangnya, angkat lutut yang di belakangnya. Oke. Angkat lagi angkat lagi pahanya, turunkan tumit kirinya di lantai. Tumit kirinya diturunkan di lantai. Tumit kiri turunkan, tumit bukan lutut, tumitnya diturunkan. Nah, begitu. Yes, bagus Mbak Sonya.
Dadanya buka lagi, dadanya buka lagi, dadanya buka lagi. Dada Anda itu harus selalu terbuka kemanapun Anda membuka tubuh Anda. Kepala Anda kemana, dada Anda terbuka ke arah situ. Good, turunkan tangannya di pinggang dulu. Putar tubuhnya kembali lagi ke posisi lunges. Kakinya pun juga putar lagi ke posisi lunges. Singkirkan baloknya, ya. Good. Lalu kemudian kembali lagi ke posisi plank Anda. Tekuk lutut, masuklah ke posisi utkasan. Dan masuklah ke posisi down dog. Silakan stretchingkan dulu di situ. Ya, tadi yang twistingnya ketinggalan ya. Tidak apa-apa sekarang ya. Luncurkan ke depan plank. Setidaknya dibalikan dulu ya. Lalu turunkanlah lututnya. Yang kanan lagi ya, karena tadi twistingnya kelupaan. Ya. Sekarang tangan kiri yang ada di lantai, lutut kanannya tetap 90 derajat ya. Pantat panjangin ke belakang, kepala panjangin ke depan, lalu pelan-pelan putarlah tubuhnya ke kanan. Pantat kanan itu harus memanjang ke belakang. Panjangin dulu punggung, lalu perutnya digulung, lalu baru berputar. Ya, berputar ke kanan. Nah, pantat kanan harus ke arah belakang. Makanya si pantat kanan itu, si lutut itu harus ke arah depan. Lehernya rileks. Tahan dulu di sini. Lalu pelan-pelan bila Anda sudah membuka dadanya, buka lagi dadanya, buka dadanya lagi. Shoulder blade kanannya turunkan. Bila shoulder blade kanan Anda sudah cukup turun, angkat tangan kanannya ke atas, tangan kanannya panjangin ke samping telinga. Dan tugas Anda adalah putar lagi dada Anda, putar lagi dada Anda, sambil intip lutut yang kanannya sekali-sekali, agar lututnya itu tetap sekolah. Nah, pertahankan tubuh atas tidak berubah, Anda tinggal jejakkan jari kaki, inhale, dorong tumitnya ke belakang, mengangkat lututnya. Yes. Lutut depan tidak berubah Mbak Sonya. Ya, lutut depannya berarti berubah itu, betul nggak? Ya, dadanya buka lagi. Kaki depan, kaki belakang, prinsipnya adalah mendorong Anda. Seperti yang tadi sudah Anda pelajari. Tangan yang di bawah mendorong, tangan yang di atas membuka dengan kepala tidak sengsara. Lalu pelan-pelan putar lagi tubuhnya kembali lagi ke tengah, turunkan tangan, ya, putar tubuhnya ke posisi lanjut lagi, yes, singkirkan balok. Dan Anda masuklah ke posisi utkasan, lalu netralkan di posisi down dog Anda. Oke. Netralkanlah tangan kiri, tangan kanan, bahu kiri, bahu kanan, lalu kemudian kaki dengan pinggul kiri dan pinggul kanan. Sambil coba Anda rasakan sejenak ya punggungnya yang lurus lagi setelah tadi ditwisting-twistingkan. Jadi kita down dog adalah menetralkan kembali seluruh puntiran yang tadi kita lakukan. Luncurkan lagi ke depan plank. Turunkanlah lututnya. Anda boleh istirahat sejenak di posisi child pose sebelum nanti kita akan ulang seluruhnya semuanya. Sambil child pose, pastikan sambil Anda review lagi ya. Tadi rasa kaki kiri, rasa kaki kanan. Yang dimaksud panjangkan bokongnya ke arah mana, lalu panjangkan punggungnya ke arah mana. Pastikan seperti Anda review lagi. Jadi kekurangan-kekurangan yang tadi Anda lakukan, Anda review dengan pengertian-pengertian yang sudah diberikan. Sehingga pada saat nanti kita lakukan lagi mengulang semuanya dengan semua gerakan-gerakan yang sudah lebih benar. Karena Anda sudah mempelajari kekurangannya di sebelah mana. Ya, jadi bagaimana punggung itu harus panjang, side body itu walaupun diputar ke kiri, walaupun diputar ke kanan tetap panjang. Ingatlah prinsip tailbone sama puncak kepala itu selalu harus memanjang. Lalu kemudian bokong itu bukan terdorong keluar tetapi ke belakang. Dan pinggul itu walaupun satu kaki di depan, satu kaki di belakang, halusnya selalu tetap simetris. Dan posisi bahu pun walaupun satu tangan di atas dan di bawah, si bahunya tetap harus posisinya stabil, wrapping shoulder. Oke, semuanya sudah terbayang ya? Kembalikan lagi ke posisi duduk Anda, table, lalu kemudian kaki kiri ke depan. Kita mulai semuanya ya, kiri ke depan. Jangan lihat aku tidak akan mencontohkan, kaki kiri ke depan. Ambil baloknya lagi. Oke, pertama tangan kirinya dengan siku kiri lutut kiri saling menekan. Good.
Lalu pelan-pelan inhale, tangan kanan taruh di pinggang. Lalu inhale berikutnya, perutnya digulung, pelan-pelan berputarlah tubuhnya ke kanan. Benar ya, ke kanan. Yes. Nah, tangan yang di pinggang ini sedikit menekan, memberikan pijatan pinggangnya ke bawah sambil dorong pinggangnya ke belakang. Jadi pinggangnya ditekan ke bawah dan didorong ke belakang. Itu untuk membantu memanjangkan tubuh Anda ke samping. Dapat di situ ya? Yes. Lalu pelan-pelan dari sini buka lagi dadanya. Shoulder blade kanannya turunkan lagi, dan pastikan pada saat Anda siap mengangkat tangan adalah dari shoulder blade yang sudah Anda turunkan itu. Silakan inhale, angkat tangan dari shoulder blade yang diturunkan, panjangkan tangannya di samping telinga. Leher rileks, nafas. Siku dengan lututnya saling menekan lagi. Dan bila di sini Anda sudah cukup nyaman, siap meluruskan kakinya. Tinggal dorong tumitnya ke belakang, tumitnya taruh di lantai. Masuklah ke side angle. Tumitnya taruh di lantai, no. Yes. Seperti kayak warrior 2. Oke, lehernya tetap rileks. Nah, tangan kiri Anda yang di lantai, pastikan mendorong Anda ke atas, tidak berat ke lantai. Karena nanti ini akan kita angkat. Nah, pastikan perut yang kiri Anda tidak menekan paha kiri. Nah, kalau Anda sudah cukup siap di sini ya, aku berikan challenge. Ringankan tangan kiri Anda. Sekarang tangan kirinya panjangkan di samping telinga, tapi tidak boleh merubah posisi tubuh Anda yang lain. Nah, pastikan tidak menekan ya, mendorong kaki kiri itu. Cukup. Turunkan lagi kedua tangannya di lantai, putar kaki yang belakangnya, lanjut. Exhale. Good. Lalu langkahkanlah kaki kirinya, kaki kanan kirinya ke belakang, plank. Kaki kiri langkahkan ke plank, jangan turun lutut dulu, Eno. Ya. Good. Tekuk lututnya utkasan, masuklah ke posisi down dog untuk men-stretchingkan lagi bokong ke posisi bokong yang sama. Punggung ke posisi punggung yang sama. Down dog men-stretchingkan lagi kaki dan punggung Anda. Jadi Anda paham ya, down dog diulang-ulang adalah untuk menetralkan posisi tubuh kita. Luncurkan lagi ke depan plank. Turunkan lutut, kaki kanan yang di depan. Aku berusaha tidak cepat-cepat ya, agar tubuhnya menyesuaikan dan agar Anda pun juga bisa memposisikan tubuh Anda pelan-pelan. Cuman namanya pelan-pelan otomatis kan akan menjadi lebih lama, dan lebih lama itu ototnya bekerja lebih lama. Jadi pastikan sisi positifnya Anda dapatkan, Anda tidak salah melakukannya. Siap ya? Inhale, tangan kanannya sudah dibalok, lalu kemudian exhale, tangan kirinya taruh di pinggang. Inhale, tubuhnya panjangin dulu ke depan. Pada saat exhale, mulailah membuka dadanya ke kanan. Buka dadanya ke kanan, buka dadanya ke kanan. Siku kiri jangan dilok, Mbak. Ya. Siku kanannya jangan dilok. Kiri ya. Siku kanan jangan dilok. Buka lagi dadanya. Pada saat Anda sudah terasa terbuka dadanya dan Anda sudah bisa mengangkat tangannya dengan nyaman. Jadi dada belum terbuka, ngangkat tangan itu tidak akan enak. Panjangkan di samping telinga, side body long, lengthening the spine. Oke. Siku sama lutut tetap saling menekan pastinya ya, agar pantat yang kanannya tetap sekolah. Dan bila sudah siap di sini, pastikan tubuh yang lain tidak berubah. Pijakan jari kakinya, angkat lututnya dari lantai yang kiri Anda. Turunkan tumitnya di posisi kayak warrior 2, kaki warrior 2 ya. Lalu kemudian disinilah Anda masuk ke side angle pose. Yes. Inhale. Kaki yang di belakang mendorong, terutama kaki yang di depan mendorong. Jauhkan perut kanan dari paha kanan. Ringankan tangan kanan Anda di lantai, dan bila Anda siap, inhale. Angkat tangan kanannya ke depan. Tidak mengangkat tubuhnya. Tubuhnya tetap terbuka ke kanan basonya. Good. Pastikan nggak pakai leher ya. Inhale berikutnya turunkan kedua tangan. Ya, turunkan lagi. Putar tubuhnya pelan-pelan lagi ke posisi netral. Lanjut basonya. Lanjutkan. Good. Ya. Singkirkan balok. Turunkan tangannya di lantai. Ya. Langkahkan kaki kanannya ke belakang plank, jadi tidak perlu menurunkan lutut. Yes, utkasan dan down dog. Silakan regangkan semua pegal-pegal yang tadi Anda rasakan.
Punggung yang tadi Anda rasakan, paha yang tadi Anda rasakan. Yes. Down dog. Begitu down dog, rasakan rasanya seluruh tubuh kembali lagi ke posisi netral. Luncurkan ke depan plank. Yes. Kaki kiri lagi yang di depan. Sekarang kita masuk ke twistingnya ya. Kiri di depan. Kaki yang di belakangnya tetap tuck the toes ya. Kiri di depan. Ambil lagi baloknya. Oke, tangan kanan di lantai. Tangan kiri taruh di atas paha kiri. Tangan kanan yang di lantai, Mbak. Tangan kanan di lantai. Tangan kanan di balok. Ya, tangan kiri taruh di paha kiri. Tangan kiri taruh di paha kiri, lalu pelan-pelan silakan berputar. Tangan kanan di lantai, Eno. Tangan kiri di paha kiri, lalu pelan-pelan inhale, berputar. Tangannya di balok, bukan di lantai, Eno. Di balok maksudnya. Tangan kanan di balok. Putarlah tubuhnya pelan-pelan ke kanan sekarang. Lihat lutut kirinya tidak kemana-mana. Putar ke kiri, Eno. Putar ke kiri, itu ke kanan. Kan kita lakukan twisting. Ya. Good. Lalu pelan-pelan dari situ, buka lagi dadanya, buka lagi dadanya, buka lagi dadanya ke kaki kiri Anda. Kalau sudah siap, angkat tangan kirinya ke atas dan panjangkan ke samping telinga. Kepalanya lihat ke samping, sambil intip lutut yang kirinya itu tidak kemana-mana. Lututnya tetap ke depan, lututnya tetap inner spiral. Good. Dan bila sudah siap, silakan tanpa merubah posisi tubuh yang atas, jejakkan jari kaki, angkat lututnya dengan mendorong tumitnya ke belakang. Yes, nafas. Atur nafasnya. Di sini tidak akan mengangkat tangan yang di bawah kok. Cuma tinggal Anda perhatikan kaki di belakang, lalu perhatikan kaki yang di depan. Perhatikan posisi kaki itu terus mendorong tumitnya ke belakang agar pahamu tidak turun, Eno. Ya. Dan pastikan jauhkan perut Anda dari pahanya itu. Dan bukalah dadanya lagi, Mbak Sonya. Good. Turunkan tangan kirinya ke lantai. Putar lagi tubuhnya kembali lagi ke posisi lunges. Ya, singkirkan balok dan silakan netralkan tubuh Anda kembali lagi ke posisi utkasan dan down dog. Atur nafas ya, inhale, tekuk, exhale, inhale luruskan dan exhale nikmati regangan seluruh tubuh Anda. Aku selalu berusaha mengguidance dengan nafas. Pastikan setiap kali aku guidance nafas, Anda ikutin agar Anda tidak pernah lupa dengan nafas Anda. Good, luncurkanlah ke depan plank. Sekarang sisi satunya lagi terakhir, kaki kanan ke depan. Terakhir ya, kaki kanan ke depan. Good, ambil lagi baloknya. Yes, sudah di-set ya lututnya. Inhale, tangan kiri di lantai. Exhale, putarlah tubuh Anda ke kanan. Good, tangan kanan di atas paha itu membantu mendorong pahanya ke depan. Ya, putar lagi dadanya. Kalau sudah terbuka, angkat tangan kanannya ke atas. Dan panjangkan ke samping telinga. Shoulder blade turunkan agar tangan itu terbuka dan tangannya bisa memanjang. Good. Pastikan pantat yang kanan tetap memanjang ke belakang, punggung tetap memanjang ke atas dan ke bawah. Jejakkan jari kakinya inhale, angkat lututnya dengan mendorong tumitnya ke belakang. Yes. Dadanya buka lagi, Eno. Dadanya buka lagi. Shoulder blade turunkan, dadanya buka tapi lututnya tetap sekolah. Good, cukup. Turunkan tangan kanannya, putar kembali tubuhnya ke posisi lunges. Ya. Good, singkirkan balok, inhale. Langkahkanlah ke belakang kakinya, exhale. Tekuk lututnya, inhale di utkasan. Lalu begitu masuk ke down dog adalah exhale. Dan silakan di down dog-nya Anda inhale dan exhale-kan dulu. Inhale, rasakan lagi regangan tangan ke bahunya netral. Exhale, rasakan lagi dari kakinya ke pinggulnya netral. Inhale lagi, rasakan netralisasi yang Anda berikan pada tubuh Anda tersebut. Sambil temukan kembali nafas. Semua pegel-pegel regangan yang Anda rasakan tadi, regangkan balik biar pegalnya terstretchingkan kembali. Good, cukup. Luruskanlah ke depan plank. Turunkan lututnya dan silakan masuklah ke istirahat. Child pose, relax. Tapi pastikan atur dulu dengan benar ya.
panjangin ke belakang, baru turunkan siku, turunkan kening. Gracefully, jangan langsung nambruk. Ya. Tangannya boleh dibawa di samping kiri kanan, mudasana untuk merilekskan tangan dan bahu. Keningnya boleh ditolehkan ke samping kiri atau kanan untuk merilekskan kepalanya. Sambil setiap kali inhale, bawalah energinya kembali masuk, bukan lepas. Jadi pada saat istirahat kalau Anda buru-buru, energinya bukan kembali lagi pada tempatnya, energinya bisa terbang loh ya. Jadi istirahatlah, masuk ke istirahatnya pelan-pelan. Seperti semua energinya itu dibawa balik lagi semuanya ke tempatnya. Dan inhale berikutnya, pelan-pelan silakan kembali lagi ke posisi duduk Anda. Luruskan kedua kakinya ke depan. Yeay. Anda luruskan kakinya ke depan, pointed and flat. Pointed and flat. Hari ini si kameranya bagus, no? Tidak frozen, no? Kemarin-kemarin kan frozen ya 2 kali, frozen terus ya. Hari ini lancar. Semoga dia tetap lancar ya, walaupun aku bilang begini ya. Hai, jangan frozen. Seperti itu. Rilekskan kakinya, pointed and flat, pointed and flat. Lalu biarkan flat, angkatlah kedua tangannya ke atas. Inhale. Dan buang nafas, turunkanlah. Satu kali lagi inhale. Dan turunkannya dari depan. Lalu sekarang ngesotlah ke ujung matras. Ya, agar nanti kita ke berbaringnya enak. Angkat lagi dari atas, inhale. Lalu dari sini tangannya reach ke atas. Lalu pelan-pelan perutnya digulung, lower back-nya arahkan ke rantai. Kita akan roll seperti ini. Baru pelan-pelan turunkanlah dari lower back, middle back, and then upper back. Nah, seperti itu. Wah, oke. Lalu kemudian Anda pointedkan and flat-nya di bawah. Kakinya pointed and flat di bawah. Rilekskan lagi kakinya. Tangannya boleh dipanjangkan di atas kepala untuk merilekskan juga tangannya sisi kiri dan kanan. Sampai Anda mendapatkan relaksasi seluruh tubuh Anda tadi. Setelah tadi kita kan banyak standing ya. Jadi begitu berbaring, tubuh Anda akan langsung rileks posisi punggungnya. Cukup tangannya kembalikan lagi di samping kiri kanan dan silakan lututnya dua-duanya dipeluk di dada. Hug your knee to your chest. Give a really big hug. Oke, lalu kemudian dari situ setelah terpijatlah perutnya, terpijat pinggangnya, telapak kakinya dirapatkan, Baddha Konasana. Telapak kaki dirapatkan, Baddha Konasana. Lalu berikan pijatan. Anda sudah tahu ya semuanya step-stepnya ya. Tarik lagi agar ada pijatan atau putaran di groin, ada putaran di girdle pinggul Anda, lalu ada pijatan di otot-otot seputaran paha dalam dan paha luar Anda serta bokong Anda. Pastikan Anda dapatkan itu. Dan Anda paham pada saat memegangnya pakai prinsip wrapping shoulder ya, jadi bahunya tidak ketarik. Cukup, lalu pelan-pelan buka happy baby. Nah di happy baby pun juga aktivasinya Anda berikan juga ya. Siku sama lutut yang saling menekan agar ada pijatan ke dada dan ke bahu, agar ada pijatan ke pinggul dalam dan pinggul luar. Lalu begitu Anda memberikan tekanan sedikit, ada pijatan di groin Anda. Pastikan Anda lakukan aktivasi itu dengan benar agar tubuh Anda mendapatkan pijatan yang sepatutnya. Cukup telapak kakinya rapatkan. Lututnya juga dirapatkan lagi. Telapak kakinya rapatkan. Lutut dirapatkan. Peluk kedua lututnya di dada lagi. Silakan Anda lakukan twisting. Tangan kanan buka di samping kanan. Peluknya, lututnya tetap benar-benar dipeluk, lalu kemudian twistingkan perlahan ke samping kiri. Anda tahu ya, bahu kanan tidak boleh terangkat. Lalu tubuhnya masih tetap dipanjangkan. Bayangkan pinggulnya aku tarik ke bawah, sehingga pinggul Anda, sehingga dengan aku tarik itu, tubuh Anda tetap memanjang. Sehingga dari bahu atas, bahu tengah, bahu bawah, rusuk atas, rusuk tengah, rusuk bawah, terasa pijatannya. Dengan pinggul yang terus aku tarik ke bawah. Jadi bayangkan aku mengadjust pinggul Anda itu aku panjangkan ke bawah. Good. Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Silakan lakukan sisi satunya.
Pastikan bahunya menempel di lantai sebagai poros. Jadi posisi twisting ini bisa untuk terapi bahu bila Anda lakukan dengan benar ya. Kalau dilakukannya tidak grounded, dia akan menyakiti bahu Anda. Silakan pelan-pelan twistingkan ke samping kanan. Sampai Anda dapatkan upper back, middle back, lower back, upper rib, middle rib, dan bottom rib. Dan pada saat kepalanya menoleh ke arah berlawanan dari kaki, itu memijat lehernya kembali. Cukup, inhale kembalikan lagi ke tengah. Silakan netralkan lagi dengan memeluk lututnya di dada. Lalu perlahan Anda boleh luruskan kedua kakinya ke bawah. Luruskan. Panjangkan. Silakan Anda goyang-goyang lalu geletakkan apa adanya.